FIFA tak mau mengambil tindakan. Namun yang pasti, hal tersebut mengundang pro dan kontra di seluruh dunia sepak bola. Berikut ini adalah beberapa negara yang menyuarakan penolakan terhadap Israel lantaran mereka menilai harusnya Israel mendapat sanksi berat dari FIFA. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video daripada channel Injury Time TV, yang mana FIFA menyesal batalkan Indonesia jadi tuan rumah. Lihatlah bagaimana dunia merespon. Jadi kita ketahui guys, keputusan telah dibuat oleh FIFA, yaitu membatalkan untuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tetapi ini telah direspon oleh banyak negara, yang mana mereka menyokong penuh keputusan Indonesia sebenarnya untuk tidak membawa Israel masuk ke Indonesia, karena Israel merupakan negara penjajah. Lebih 70 tahun telah menjajah Palestina. Jadi ini salah satu sebab mengapa Indonesia tidak membenarkan kemasukan negara Israel ke Indonesia di Piala Dunia pada kali ini. Walaupun ini adalah olahraga guys, tetapi beberapa keputusan pro dan kontra yang ada di Indonesia ini menyebabkan FIFA menyingkirkan Indonesia secara pantas, secara mutlak. Tetapi akhirnya FIFA juga dikecam begitu hebat oleh negara-negara lain yang menyokong keputusan Indonesia ini. Ayo guys, kita simak apa yang ada di dalam video ini menyebabkan dunia merespon kepada keputusan FIFA ini. Adakah FIFA ini membuat keputusan yang salah, dan bagaimana kita ketahui dalam video ini nanti. Kemudian saya akan membuat sedikit ulasan dan respon reaksi terhadap video ini nanti. Ayo guys, tanpa berbasa-basi, kita simak video ini. Federation of Indonesia to transform football. Presiden FIFA ini. FIFA dibuat tak menyangka dengan dampak besar akibat Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 berdampak terhadap protes dunia internasional. Beberapa negara asal Asia, Afrika hingga Eropa mengkritik tajam FIFA terkait hal tersebut. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa jangan lupa like, share, dan komen juga channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita update terbaru dari Injury Time TV. Injury Time TV guys. Kita lanjut. Polemik gelaran Piala Dunia U20 2023 terus saja mendatangkan pro dan kontra terkait dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah oleh FIFA beberapa waktu lalu. Hal tersebut lantaran Indonesia menolak Israel untuk datang ke Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 2023 lantaran tak sesuai dengan demokrasi dan konstitusi negara. Nah ini guys, sebab di Indonesia ini telah dasarnya itu guys, telah dibina pada zaman Soekarno lagi, yang mana dasar Indonesia ini tidak akan bekerja sama dengan negara yang menjajah negara lain. Jadi ini yang dasar utama dalam Indonesia. Karena itu Indonesia menolak keras ya, kebanyakan rakyat ini menolak keras untuk kemasukan Israel itu ke Indonesia di dalam olahraga sepak bola ini. Ya walaupun kita ketahui ada juga yang menyokong untuk kemasukan itu, tetapi sebenarnya di sini bukan terkait dengan yang menolak dan yang membenarkan masuk. Sebenarnya ini punca yang utamanya adalah bagaimana FIFA itu sendiri ingin membuat keputusan mengikut kewarasan akal, seperti mana yang mereka lakukan mencoret Rusia daripada mengikuti Piala Dunia di Qatar baru-baru ini. Karena alasannya Rusia telah memerangi Ukraina. Jadi apa bedanya dengan Israel memerangi Palestina selama 70 tahun guys? Jadi ini FIFA ini yang kita mau lihat nih.
Oke, kita Hal tersebut nampaknya terus. mengundang kegaduhan di dunia sepak bola internasional. Beberapa protes dari negara-negara barat, Asia hingga Afrika dilontarkan kepada FIFA yang dinilai tidak adil dalam memberikan keputusan-keputusan terhadap anggotanya. Hal tersebut setelah inilah tidak Israel adil. beberapa kali menginvasi Palestina, namun FIFA tutup mata terhadap kejadian tersebut. Nah, ini pun Israel beberapa kali telah menginvasi Palestina, guys. Tetapi kenapa FIFA berdiam diri? Tidak melakukan apa-apa. Adakah FIFA ini dikontrol oleh negara yang besar yang bersekutu dengan Israel? Di situ persoalannya sebenarnya. Di situ yang perlu banyak negara menilai sebenarnya keputusan FIFA ini. Oke? Dan yang terbaru, tentara Israel menembakkan gas air mata dalam laga final Piala Palestina yang berlangsung tepatnya setelah Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah. Ini bukti jelas bahwa Israel itu selalu menggaguh-gugat ketentraman yang ada di Palestina. Jadi kalau ini pun FIFA tidak mengambil berat tentang hal ini, yang terang-terangan semasa sepak bola di Palestina final itu Israel bukan mengebom juga lah, dia melontarkan gas pemedi mata itu menunjukkan satu ancaman kepada negara Palestina. Jadi dari sini pun kita tahu sudah macam mana FIFA itu tidak membuat apa-apa keputusan ataupun memberi sanksi kepada Israel ini. Di sini guys, kita Hal itu teruskan. menimbulkan banyak beberapa supporter berjatuhan akibat gas air mata dan perlu rawatan intensif. Tengok. Tak ketinggalan ada Masya juga Allah. beberapa pemain yang ikut terkena imbasnya. Dunia sepak bola internasional menilai ini menjadi poin penting bagi FIFA untuk menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Sementara hal serupa terjadi untuk Rusia yang beberapa waktu lalu menginvasi Ukraina, dan FIFA melalui Uni Eropa langsung memberikan sanksi berat kepada Rusia untuk tidak ikut andil dalam setiap olahraga yang dinaungi oleh FIFA. Tentu itu menjadi pertanyaan dan kritik tersendiri bagi FIFA dari dunia sepak bola internasional. Jadi yang sekarang ini, yang berantakannya ini di Indonesia, rakyat Indonesia yang ada pro dan kontranya ini kan, yang menyokong dan tidak menyokong ini. Ini yang jadi berantakan. Tapi FIFA di sana ketawa-ketawa guys, sebab dia melihat Indonesia itu seolah-olah sudah kucar-kacir gara-gara sepak bola Israel ini saja yang poin FIFA itu, gara-gara Israel itu menjadi poin untuk mereka mencoret Indonesia. Sedangkan sebenarnya mereka boleh saja buat perbincangan, buat perundingan solusi yang terbaik bahwa Indonesia masih kekal untuk tuan rumah di Piala Dunia ini. Tetapi mengapakah FIFA membuat keputusan yang begitu cepat? Walaupun Erick Thohir telah pergi ke menemui Presiden FIFA ini, tetapi keputusan malamnya sudah keluar yang bahwa Indonesia dicoret untuk menjadi tuan rumah. Jadi itu juga menjadi kekeliruan kita, menjadi kecurigaan kita. Kenapa FIFA membuat keputusan begitu awal, sedangkan Indonesia ingin mencari solusi yang paling terbaik dan supaya Indonesia itu kekal menjadi tuan rumah. Jadi FIFA nampaknya acuh tak acuh dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Entah apa yang membuat FIFA tak mau mengambil tindakan. Namun yang pasti, hal tersebut mengundang pro dan kontra di seluruh dunia sepak bola. Berikut ini adalah beberapa negara yang menyuarakan penolakan terhadap Israel lantaran mereka menilai harusnya Israel mendapat sanksi berat dari FIFA. Sepatutnya. Yang pertama ada Iran. Iran adalah salah satu negara yang paling vokal dalam mengecam Israel di dunia olahraga sejak revolusi Islam 1979. Iran telah memboikot seluruh ajang olahraga yang diikuti oleh Israel, termasuk Olimpiade dan kejuaraan dunia. Iran juga melarang atlet-atletnya untuk bertanding melawan atlet Israel di ajang olahraga internasional. Kedua ada Arab Saudi. Arab Saudi juga menolak kehadiran Israel di ajang olahraga internasional. Pada Olimpiade London 2012, atlet Arab Saudi yang bertanding di cabang atletik menolak untuk bertanding dengan atlet Israel. Arab Saudi juga menolak untuk bermain melawan tim Israel di ajang kualifikasi Piala Dunia 2018. Arab Saudi pun yang menolak ketiga ada rupanya Mesir.
Mesir juga Mesir. menolak kehadiran Israel di ajang olahraga internasional pada Olimpiade 2016. Atlet Mesir, Islam El Sehebi, menolak untuk bersalaman Nah, ini. dengan atlet Israel. Nah, Yang keempat Iran, ada Arab Maroko. Saudi, Maroko lagi. merupakan salah satu negara yang menolak kehadiran Israel di ajang olahraga Mesir, internasional. Maroko pernah memboikot Olimpiade 1984 di Los Angeles karena Israel juga turut ambil bagian dalam ajang tersebut. Maroko juga menolak untuk bermain melawan tim Israel di ajang kualifikasi Piala Dunia 2018. Yang kelima yaitu ada Argentina. Argentina juga, Hal guys. itu terjadi tepatnya pada Juni 2018 jelang Piala Dunia 2018. Argentina dijadwalkan berlaga melawan Israel di Stadion Teddy Yerusalem. Itu menjadi laga uji coba terakhir Lionel Messi dan kawan-kawan jelang Piala Dunia 2018 di Rusia. Namun hal itu batal digelar lantaran Argentina menolak Kan? demi kemanusiaan Argentina. untuk Palestina. Demi kemanusiaan, guys. Tak ketinggalan media. Jadi begini, guys. Bukan sahaja Indonesia ya, rupanya di belakang Indonesia ini ada banyak lagi negara yang menolak. Antaranya Arab Saudi, Mesir, Iran, Maroko, dan juga Argentina ini, guys. Argentina bukan negara Islam pun, tetapi kenapa mereka berani menolak untuk menentang Israel ini, berlawan dengan Israel ini? Maksudnya mereka juga menyatakan pendirian bahwa Israel ini perlu disangsikan oleh FIFA terlebih dahulu sebelum FIFA membuat keputusan untuk tidak membenarkan atau menolak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ini yang kita sebenarnya yang bermain di pikiran kita. Jadi sia-sia selama ini penglibatan pemain timnas U20 berlatih selama lebih kurang 2 minggu, guys, di Eropa semata-mata untuk persediaan Piala Dunia U20 ini. Begitu banyak belanja yang dikeluarkan oleh PSSI, begitu juga sokongan dari pemerintah Jokowi untuk pemain-pemain muda, Garuda Muda timnas ini untuk uji cobanya di Eropa. Sinteyong telah melakukan juga yang terbaik, tapi akhirnya percuma, guys. Aduh. Ia terkenal asal Spanyol juga memberitakan hal yang sama terkait Spanyol. pembatalan Piala Dunia yang dilakukan oleh FIFA di Indonesia. Media Spanyol pun terkait hal ini, kemudian media kenamaan asal Spanyol AS kemudian membuat sebuah artikel yang berjudul "Mengapa FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023?" Dalam narasinya, AS maksudnya mereka pun heran. Nah, media di Spanyol ini, media yang ternama juga ini, heran kenapa tiba-tiba FIFA mencoret begitu cepat. Pada pernyataan FIFA yang membuat mereka bertanya-tanya. Pernyataan FIFA tersebut ternyata menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan keadaan saat ini? Mengapa bisa ada potensi sanksi? Apa yang terjadi dalam pertemuan antara Infantino dan juga Erick Thohir? Mengutip dari lampiran yang dikeluarkan oleh FIFA untuk membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nampaknya dunia internasional sudah mulai berani untuk mengecam FIFA dan mengkritik lantaran status ganda yang dimiliki oleh FIFA. Dan FIFA diharapkan memberi peraturan tegas kepada Israel yang selama ini sudah menginvasi Palestina. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Oke. Jadi guys, saya punya pandangan begini. FIFA harus mengenakan sanksi kepada Israel, bukan mencoret ataupun menyingkirkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini. Kenapa mereka membuat cepat-cepat keputusan ini? Walaupun PSSI baru mau berunding, guys. Erick Thohir terbang ke Qatar kah masa itu bertemu dengan Presiden FIFA ini. Tetapi esoknya sudah ada keputusan, malamnya sudah ada keputusan bahwa Indonesia dicoret ataupun disingkirkan daripada menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 walaupun tanpa alasan yang begitu jelas. Alasan yang di dalam surat itu pun mengatakan Indonesia dibatalkan karena keadaan semasa. Jadi keadaan semasa itu apa? Keadaan semasa itu adakah protes daripada negara Indonesia itu sendiri? Ada beberapa rakyatnya yang pro dan kontranya itu tadi diambil kira itu sebab mereka membatalkan. Tetapi kalau dari segi logiknya kan,
apabila Erick Thohir sudah datang membuat perbincangan secara baik, berunding secara baik, sepatutnya keputusan itu tidak tergesa-gesa untuk menyingkirkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sedangkan guys, kalau kita amati ya, sepak bola negara-negara luar datang itu pasti dilayan sepenuhnya oleh rakyat Indonesia, oleh pendukung-pendukung sepak bola, kecuali Israel. Memang Israel itu perlu disingkirkan untuk datang ke Indonesia, itu kita faham ya. Mungkin Israel disingkirkan ataupun bermain di tempat lain itu perundingan yang kedua lah. Yang pentingnya Piala Dunia ini masih kekal bermain di Indonesia. FIFA perlu mengekalkan sebenarnya yang itu. Jadi poin kedua di sini sebenarnya, kenapa Indonesia masih lagi boleh untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Karena saya pasti dan saya yakin guys, pendukung-pendukung tegar sepak bola tidak akan melakukan sewenang-wenangnya kekacauan, tidak akan melakukan sewenang-wenangnya pergaduhan. Ya, walaupun sebelum ini kita tahu ada case di Kanjuruhan, tetapi untuk Piala Dunia ini saya pasti dan yakin bahwa pendukung sepak bola tegar pasti akan menjaga adab tata susilanya untuk menjaga nama baik Indonesia itu sendiri. Jadi apa yang telah dilakukan oleh FIFA ini, kenapa mereka menyingkirkan begitu cepat sekali? Saya ingat Indonesia kini mula dikenali di dunia ini dari segi kemajuan ekonomi dan sebagainya, dari segi wisatanya. Karena sebelum ini pun Indonesia sukses sejak aman-aman saja, menganjurkan kejuaraan super boat, menganjurkan MotoGP yang baru-baru ini dibuat di Indonesia, G20 itu pun aman-aman aja kok. Tapi kenapa tiba-tiba sepak bola ini pula begitu diperbesar-besarkan sehingga dicoretnya Indonesia untuk disingkirkan menjadi tuan rumah? Jadi apa sebenarnya FIFA ini yang telah FIFA lakukan? Sudah tentu FIFA ini kemungkinannya dikontrol oleh negara-negara besar. Saya ingat Amerika atau Uni Eropa, kita tidak tahu lah guys ya, itu andaian-andaian karena mereka melihat bahwa Indonesia itu semakin ekonominya begitu cepat mendadak kemajuannya. Sebab kalau sepak bola ini masuk ke Indonesia pasti keuntungan begitu banyak. Kemudian rakyat Indonesia mendapat limpahan rahmat ekonominya dari segi kemasukan para wisatawan daripada negara-negara itu pasti akan membawa banyak keuntungan kepada rakyat Indonesia, juga kepada dunia, dan juga memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Indonesia ke mata dunia. Jadi itu mungkin disekat oleh tangan-tangan gaib di sebalik FIFA ini. Saya menjangkakan dan mengandaikan sebegitu ya. Jadi sebenarnya bukan kesalahan ke atas rakyat Indonesia menolak Israel ataupun menerima Israel, itu bukan poinnya di situ ya. Poinnya sekarang ini FIFA. FIFA harus menyangsi Israel terlebih dahulu. Tuan rumah kekal di Indonesia, bukan menyingkirkan Indonesia menjadi tuan rumah. Karena ada lagi sebenarnya solusi-solusi lain bagaimana Indonesia dapat melakukan yang terbaik untuk anjuran Piala Dunia ini. Sedangkan mereka sudah bersedia dari 2019 menyiapkan 6 stadion yang telah lengkap dengan standar FIFA-nya itu telah pun dilawat oleh FIFA 2 tahun lepas dan telah meluluskan untuk 6 stadion itu menjadi tuan rumah untuk negara-negara yang bertanding. Tetapi tiba-tiba sekali lagi FIFA yang membuat keputusan begitu cepat sekali menyingkirkan Indonesia. Ini Indonesia bukan kesorangan guys. Ini yang dalam video ini tadi ada banyak lagi negara yang di belakang Indonesia, dan negara-negara itu pernah menyingkirkan Israel daripada menentang mereka juga. Tetapi kenapa sebelum ini Rusia begitu cepat disingkirkan
oleh FIFA untuk tidak bermain di Piala Dunia di Qatar baru-baru ini. Sedangkan alasannya peperangan. Peperangan sudah tamat, di Rusia dengan Ukraina itu pun sudah didamaikan. Jadi mereka tidak ingin negara besar seperti Rusia, Indonesia. Itu kan mereka tahu Rusia dan Indonesia ini juga rakan yang begitu baik, yang begitu akrab sekali. Jadi begitu guys. Jadi bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian ada pandangan yang lebih baik, yang lebih terkini terkait dengan info-info yang baru terkait sepak bola di Indonesia dan juga di FIFA ini guys. Jadi sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan juga lupa subscribe untuk channel yang kali ini, yaitu Injury Time TV. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga untuk bantu channel ini. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.